Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam PPKN. Anak-anak sekalian, bertemu lagi kita di pagi yang cerah ini. Kita akan melaksanakan pembelajaran kita tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelumnya Bapak mendoakan semoga kalian senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja kepada materi kita di pagi hari yang cerah ini. Kita akan membahas tentang kompetensi dasar kita, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, kita masuk kepada kompetensi dasar dan indikator. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Indikatornya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, Anda sekalian, siswa dapat mendeskripsikan tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini agar Anda sekalian dapat memahaminya dalam penyampaian materi yang akan kita sampaikan nanti. Baik, materi yang pertama, kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan olehnya. Contohnya adalah presiden mempunyai wewenang, mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara untuk memerintah negara. Contoh kecil, kepala sekolah mempunyai kekuasaan di sekolah tersebut. Itulah contoh daripada kekuasaan. Pembagian kekuasaan menurut para ahli. Kata John Locke, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, menurut John Locke itu kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian kekuasaan menurut para ahli yang kedua yang dikatakan oleh Montesquieu. Montesquieu mengatakan kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, teori ini yang dikatakan oleh Montesquieu ini inilah yang dinamakan dengan teori trias politika.
Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan negara Indonesia? Secara mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sudah diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia? Terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Baik Ananda sekalian, pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal kita akan jelaskan. Pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan secara horizontal yaitu kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Apa misalnya? Lembaga yudikatif, lembaga konstitutif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga moneter, dan lembaga eksaminatif. Inilah pembagian-pembagian dari kekuasaan horizontal yang menurut fungsi lembaga-lembaga tersebut. Lembaga yudikatif ini berfungsi dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan kekuasaan. Kekuasaan ini terdiri dan dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang sudah ditegaskan pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kekuasaan konstitutif. Apa itu kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kekuasaan ini sendiri dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti MPR. Sebagaimana hal ini tertuang di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Itu yang kedua, kekuasaan konstitutif yang terbagi dari 6 kekuasaan tadi. Dan yang tiga, kekuasaan legislatif. Apa kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif itu merupakan suatu bentuk kekuasaan yang memiliki fungsi untuk membentuk undang-undang dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang dan segala bentuk penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini sendiri dipegang oleh Presiden. Sebagaimana yang sudah tertera dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi, di dalam pasal tersebut Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, kekuasaan
moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan suatu bentuk kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai-nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia, yang mana bank tersebut menjadi bank sentral di Indonesia yang sudah dijelaskan pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, terakhir, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif itu berarti kekuasaan yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan suatu bentuk pengelolaan keuangan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, seperti misalnya dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Demikianlah tayangan materi kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahami materi selanjutnya akan disampaikan minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.